Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ananda sekalian, kita berjumpa kembali pada mata kuliah Agribisnis Syariah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang subsistem hilir agribisnis dalam tinjauan syariat agama kita, agama Islam. Subsistem hilir agribisnis ini adalah kegiatan agribisnis yang merupakan rantai ketiga dari keseluruhan subsistem agribisnis. Ada beberapa kegiatan yang termasuk di dalam subsistem agribisnis ini. Di antaranya adalah pengolahan dan pemasaran atau tata niaga produk pertanian dan olahannya. Dalam subsistem ini terdapat rangkaian kegiatan, mulai dari pengumpulan produk usaha tani, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi. Nah, sebagian dari produk yang dihasilkan dari usaha tani ini ada yang didistribusikan langsung ke konsumen, dan ada yang mengalami proses pengolahan terlebih dahulu kemudian didistribusikan ke konsumen. Nah, pelaku kegiatan dalam subsistem ini biasanya terdiri atas pengumpul produk atau biasa disebut pedagang pengumpul. Kemudian ada pengolah, pengolah. Kemudian ada pedagang. Kemudian ada penyalur ke konsumen. Ada biasanya pengalengan, dan lain-lain sebagainya. Nah, industri yang mengolah produk usaha tani ini biasa disebut agroindustri hilir atau downstream. Peranannya tentu ini sangat penting, apalagi kalau misalnya ditempatkan atau berada di pedesaan, karena dapat menjadi motor penggerak roda perekonomian di pedesaan. Tentu karena dengan adanya itu bisa menyerap atau menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Kita mulai dengan pengolahan produk agribisnis syariah. Ananda sekalian, secara teknis pengolahan produk agribisnis tidak diatur secara detail dalam syariat Islam, oleh karena pengolahan produk agribisnis ini adalah menyangkut masalah muamalah duniawi. Dalam kaidah usul fikih, menyangkut tentang muamalah keduniaan ini itu diserahkan kepada manusia untuk mengaturnya. Dalam hadis disebut antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Maka kaidah uzul mengatakan urusan dunia itu silahkan dikerjakan selama tidak ada larangan, dan jika ada larangan hentikan. Nah, produk agribisnis ini ada beberapa jenis yang dapat diolah sebelum dipasarkan. Di antara produk agribisnis misalnya pengolahan budidaya tanaman, hasil produk budidaya tanaman. Nah, produk budidaya tanaman ini tentu banyak, misalnya produk hortikultura, tanaman pangan, tanaman tahunan. Nah, ketiga
produk tanaman ini itu bisa diolah sebelum dipasarkan. Tentu yang dimaksudkan, ya, maksud pengolahan ini adalah untuk meningkatkan, ya, nilai dari produk budidaya tanaman. Nah, produk yang dihasilkan dari pengolahan hasil budidaya tentu tidak boleh menghasilkan barang olahan yang haram. Sekali lagi saya katakan, produk, ya, yang dihasilkan dari pengolahan hasil budidaya tanaman tidak boleh menghasilkan barang olahan yang haram. Oleh karena ini akan dikonsumsi oleh masyarakat, terutama kaum muslim, ya, sehingga betul-betul harus selektif, ya. Makanya sekarang ada halal center, ya. Nah, jadi dipastikan bahwa hasil olahannya itu tidak haram. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita selaku orang-orang beriman untuk tidak makan atau minum dari barang yang haram, ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduun mubin. Nah, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, ada tentu banyak produk yang bisa diolah, ya, diolah. Yang saya ingin tekankan di sini, Anda sekalian, misalnya pengolahan hasil penyadapan nira, ya, tentu niranya itu halal. Niranya itu halal, tetapi ketika misalnya diolah, difermentasi menjadi alkohol, misalnya menjadi bahan minuman yang mengandung alkohol, lalu itu dijual, itu menjadi sesuatu yang haram, ya, menjadi sesuatu yang haram. Kenapa? Karena itu dilarang di dalam agama kita. Segala sesuatu yang memabukkan, kullu maskirin haram, ya, kullu maskirin hamar wa kullu hamar haram. Jadi segala sesuatu yang bisa memabukkan itu adalah hamar, dan setiap hamar itu adalah haram. Dan itu dipertegas lagi dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sungguhnya khamar, ya. Jadi khamar di sini tidak disebutkan apa jenisnya. Jadi minuman yang memabukkan itu disebutkan adalah, ya, perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhi, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Jadi jelas produk yang mengarah kepada, ya, produk hasilnya dapat merugikan manusia, ya, intinya begitu, bertentangan dengan syariat agama, itu tidak boleh. Silakan yang lainnya diolah menjadi gula, ya, pokoknya diolah menjadi apa saja, yang penting jangan hasilnya itu adalah barang yang diharamkan di dalam agama kita. Silakan. Saya kira banyak, ya, olahan-olahan lain yang bisa bisa dihasilkan, ya, yang tidak terlarang di dalam agama kita, ya, banyak. Kemudian pengolahan produk budidaya peternakan, ya, budidaya ternak ini tentu yang dihasilkan, yang diharapkan kita ambil manfaatnya itu adalah produk dagingnya, ya.
produk daging, ya, bisa juga mungkin telur kalau dia ayam, susu ya untuk ternak besar misalnya atau ternak kecil, atau manfaat lain seperti ya powernya, tenaganya yang bisa dimanfaatkan misalnya, ya, apakah untuk membajak, untuk menarik benda-benda dan sebagainya. Nah, semua itu disampaikan di dalam Al-Quran bahwa wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ini Ananda bisa dibaca di surah Al-An'am di ayat 142. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Sedangkan hewan yang diambil manfaat ya berupa bulu itu juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ya. Anda bisa baca nanti di Quran surah An-Nahl di ayat 5, ya, termasuk yang dimanfaatkan sebagai sumber susu juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surah An-Nahl di ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butuniha min baina farasin wa damin laban khalisan ya sa'igan lis-saribin. Dan sungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dan apa yang ada dalam perutnya berupa susu, ya, berupa susu yang bersih antara tai dan darahnya, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Termasuk pemanfaatan kulit, ya, dari binatang ternak itu telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran di surah An-Nahl juga di ayat 80, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'am buyutan tastakhifunaha yawma za'anikum wa yawma ikamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa as'ariha asyasan wa mata'an ilahin. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumah, ya, rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim. Dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, ya, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Nah, ini sekalian. Jadi produk-produk yang dihasilkan oleh ternak ini itu bisa diolah, ya, bisa diolah. Cuma yang harus diperhatikan adalah proses pengolahannya. Misalnya untuk ternak ayam, Anda sekalian, sebelum diolah itu kan harus dipotong, ya, harus dipotong. Begitu pula ternak yang lain harus dipotong karena itu syariat agama kita. Nah, ketika memotong, ya, ketika memotong, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan, ya, melalui nabinya bahwa harus menyebut asma Allah, ya. Jadi suatu hewan yang dipotong tanpa menyebut asma Allah itu haram. Begitu pula ketika misalnya ada seseorang yang memotong hewan dengan niat, ya,
dengan niat apa? Dengan niat selain Allah. Artinya dia memotong sesuatu, ya, berkeinginan untuk diperuntukkan kepada sesuatu, ya. Jadi ada niat lain, misalnya diperuntukkan untuk orang matinya, ya, diperuntukkan untuk berhala, diperuntukkan untuk benda-benda yang dikeramatkan. Tentu itu menjadi haram, ya, tidak boleh kemudian diolah, ya, diolah menjadi bahan makanan, karena itu diharamkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hurrimat alaikumul maitata waddama walahmul hindir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi ada beberapa hasil ternak yang tidak bisa diolah menjadi bahan makanan. Yang pertama, hurrimat alaikumul maitata, yaitu bangkai, ya, bangkai, maitata, bangkai, ya. Bangkai itu adalah ternak yang mati, ya, ternak yang mati tidak sempat dipotong, atau ternak yang dipotong tapi tidak menyebut asma Allah. Nah, itu disebut ternak, itu disebut bangkai, disebut bangkai. Disebutkan oleh Allah hurrimat alaikumul maitata. Oleh karena itu tidak boleh ternak yang mati dalam kondisi bangkai, ya, itu kemudian diolah menjadi bahan makanan, karena diharamkan di dalam agama kita. Coba bayangkan, ya, betapa dosanya kalau misalnya ada seseorang yang mengolah, ya, menjadi bahan makanan, misalnya seekor sapi yang mati kemudian diolah menjadi abung misalnya, kemudian disebar atau dimakan sendiri, disebar ke konsumen untuk dimakan oleh konsumen. Tentu dosanya luar biasa, ya. Sekalipun mungkin kita mendapatkan keuntungan, ya, tetapi dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa, karena barang haram yang kita perdagangkan, hasilnya juga yang kita dapat menjadi haram. Nah, itu untuk bangkai, ya. Dan ini sering kita dapatkan Anda sekalian, ya, di pasar, ya, di market itu, bahwa terkadang ada orang yang menjual ternak itu dalam kondisi bangkai, ya. Misalnya ayam potong, ya, ayam potong mati di kandangnya, tidak sempat dipotong, tapi karena dia merasa rugi, lalu kemudian ayam itu tetap dijual ke konsumen atau diolah menjadi bahan makanan untuk dijual kepada konsumen. Tentu itu haram, ya, haram hasilnya. Termasuk kata ada, ya, jadi maitata waddama. Waddama itu adalah darah, ya, darah. Jadi darah yang dikumpulkan kemudian dijadikan mungkin dijadikan sebagai, diolah sebagai bahan makanan, ya. Kalau di Bugis Makassar itu ada namanya baluta. Jadi darah yang dibikin, diolah menjadi bahan makanan, dimasak. Itu dilarang dalam agama kita. Tentu kalau kita mau kaji lebih dalam kenapa darah itu dilarang, ya, karena sungguhnya, ya, salah satu yang berada di dalam darah itu ada namanya endoparasit, ya. Itu ada bibit penyakit yang bersarang di darah. Oleh karena itulah salah satu sampel yang biasa diambil oleh para dokter apabila dia mendiagnosa suatu penyakit, salah satu sampel yang diambil adalah sampel darahnya untuk diteliti, untuk dilihat kira-kira, ya, bibit penyakit apa yang ada di dalam darah itu. Nah, tapi kalau misalnya ada yang mengatakan, kalau begitu Pak, bagaimana kalau misalnya sudah steril dari penyakit? Apa boleh? Tetap tidak boleh. Nah, lalu kemudian di samping waddama ada namanya walahmul hindir. Inilah yang kita sebutkan, yaitu daging babi, ya, daging babi. Sekarang ini harus berhati-hati karena banyak produk-produk, ya, yang dihasilkan dari
dari bahan dasar, bahan mentah daging babi. Apakah itu kulitnya, apakah itu tulangnya, apakah itu darahnya, ya. Malah ada pernah saya dengar, ya, bahwa rokok itu di filter itu salah satu yang disimpan itu adalah darah daging, darah babi, ya, nauzubillah, ya, dan seterusnya. Jadi tidak boleh. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah wa ma uhilla bihi li ghairillah, apa saja yang dipotong selain daripada, ya, selain daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternak yang dipotong bukan karena Allah, maksudnya ada niat lain selain Allah. Kita memotong di luar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu dilarang di dalam agama kita. Tidak boleh, ya. Itu disebut li ghairillah, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi itu hati-hati dalam pengolahannya, ya. Tidak boleh kemudian kita menyembelih sesuatu, ya, ternak, kemudian diniatkan untuk selain 4, ya. Pertama, diniatkan untuk dimakan, ya, untuk dimakan, sembelihan am. Kemudian diniatkan untuk sembelihan akikah, itu boleh karena ada perintahnya. Kemudian diniatkan untuk sembelihan dam atau haji, ya. Kemudian diniatkan untuk sembelihan kurban. Nah, itu yang ada perintahnya. Selain itu tidak boleh kita memotong ternak, ya, kemudian mengolah menjadi bahan makanan karena ujung-ujungnya adalah haram. Jadi demikian ada sekalian, ya, beberapa pengolahan, ya, dan untuk ternak, begitu pula untuk hasil dari tanaman. Masih ada sebetulnya, ya, yang lain, ya, cuma Anda sekalian saya kira cukup sampai di sini. Ya, intinya segala sesuatu yang kita lakukan, ya, sekalipun itu amalan duniawi, harus sesuai dengan ketentuan agama kita. Kalau ada larangannya jangan coba-coba dilakukan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Nasrul minallah, fathul qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.